Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semua yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini merupakan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai manusia tidak mungkin kita terus-terusan berbahagia. Begitupun sebaliknya, tidak mungkin kita senantiasa dalam nestapa. Maka kehidupan kita ini bagaikan roda berputar. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita bahagia. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan agama Islam adalah agama yang kafah, agama yang syamil, agama yang sempurna, mencakup keseluruhan. Begitupun dalam tindak tanduk kita sebagai manusia, norma-norma yang ada dalam kehidupan kita ini sebenarnya sudah termaktub, tercantum dalam Al-Quranul Karim. Semua aturan-aturan dari mulai yang kecil sampai yang besar, semuanya ada dalam Al-Quran. Bahkan tidak hanya itu, selain daripada Al-Quran disempurnakan lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai penjelas dari Al-Quran itu. Kemudian dijelaskan lagi oleh para ulama dengan istimewa para ulama. Nah, maka semua daripada norma kehidupan kita itu sebenarnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kitabnya. Kemudian dijelaskan dengan sunnahnya Rasulullah, kemudian dijelaskan oleh para ulama dengan ijma para ulama. Namun kendati pun demikian, karena kita sebagai manusia, yang mana manusia adalah makhluk yang senantiasa kita lupa tempatnya salah, al insanu mahalul khoto'i wa nisyan, maka seringkali karena kecerobohan kita, karena ketidaktahuan kita, mungkin ataupun karena kesengajaan kecerobohan kita melakukan kesalahan. Nah, apabila kita melakukan kesalahan dalam konteks melakukan kesalahan ini dalam norma-norma kehidupan kita sehari-hari, dan kemudian kesalahan ini menimbulkan sengketa di antara kita dengan orang-orang lain, maka perlu diadakannya penyelesaian sengketa tersebut. Nah, penyelesaian sengketa tersebut telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, kemudian di dalam sunnah, yang kemudian juga dikerjakan oleh para ulama. Nah, insya Allah di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Nah, insya Allah kita akan membahas konsep ini. Mari kita lihat bagaimana konsep penyelesaian sengketa dalam Islam, bagaimana landasan Al-Quran tentang konsep penyelesaian sengketa dalam Islam, bagaimana jenis-jenis dari konsep tersebut. Mari kita lihat videonya. Ngopi dulu, mantap. Teman-teman, yang pertama akan kita bahas adalah landasan penyelesaian sengketa secara hukum Islam. Landasan penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, yang pertama ada yang disebut dengan landasan Al-Quran dan hadis. Yang kemudian yang kedua ada landasan yuridis. Adapun landasan Al-Quran terdapat dalam Al-Quran di antaranya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra
faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian terdapat juga dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum shiqaqan bainahuma fahkum in khiftum shiqaqan bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwafiqallahu bainahuma innallaha kana aliman hakima." Juga terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli." Kemudian untuk landasan hukum terdapat juga dalam hadis yang di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Imam Turmudi yang artinya diperbolehkan bagi muslim untuk melakukan perdamaian ketika pertikaian kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya menghalalkan yang haram, itu tidak boleh. Dari hadis tersebut dikatakan boleh seorang muslim itu melakukan perdamaian kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Kemudian itu yang landasan Al-Qur'an dan hadis. Juga adapun landasan yuridis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Juga terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008. Juga terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian, pasal 130 dalam HIR atau pasal 154 dalam RBG. Nah, ini diantara landasan yuridis tentang penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui ada berapa jenis penyelesaian sengketa di dalam hukum Islam. Nah, penyelesaian sengketa dalam hukum Islam ini terbagi ke dalam 3 bagian. Ada yang disebut dengan as-sulhu yang artinya perdamaian. Yang kedua ada yang disebut dengan at-tahkim atau arbitrase. Dan yang ketiga yaitu al-qada atau peradilan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Teman-teman, yang pertama yaitu as-sulhu. Nah, secara etimologi yang dimaksud dengan as-sulhu adalah meredam pertikaian. Jadi secara bahasa yang dimaksud dengan as-sulhu ini adalah meredam pertikaian. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan as-sulhu adalah suatu akad atau perjanjian antara dua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka itu dengan jalan perdamaian. Nah, tentu jalan perdamaian ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat yang mana artinya apabila ada dua kelompok, dua golongan orang mukmin yang bersengketa, ada yang maka hendaklah didamaikan antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat adil. Nah, jadi harus berdamai dan didamaikan dengan secara adil. Itu yang dimaksud dengan as-sulhu. Jadi as-sulhu ini
penyelesaian sengketa antara dua belah pihak, antara dua orang yang bersengketa atau dua lembaga yang bersengketa, dua kelompok yang bersengketa dengan cara perdamaian. Adapun rukun dalam asulhu ini, yang pertama subjek yang bersengketa itu harus sudah cakap hukum. Yang kedua ada objek yang dipersengketakan. Jadi harus ada objek yang bersengketakan, tidak mungkin kan? Tak mungkinlah kita bersengketa tapi tidak ada objek yang bersengketa, yang dipersengketakan. Yang ketiga ada ijab kabul. Artinya apa? Ada kalimat perjanjian antara dua belah pihak ini, ijab dan kabul antara si dua yang bersengketa ini untuk menyelesaikan perkara mereka, persengketaan mereka dengan damai. Nah ini, jadi itu yang dimaksud dengan asulhu. Tentu asulhu ini sangat memiliki manfaat kelebihan al-maziyah daripada yang lainnya. Yang pertama berarti relatif lebih murah karena mereka tidak pergi ke tidak ke pengadilan, kemudian dibanding dengan pergi ke pengadilan atau al-qadha, kemudian pergi ke arbitrase atau at-tahkim, tentu hal ini lebih relatif murah. Kemudian adapun pertikaian antara dua belah pihak ini akan meminimalisir kepanjangan persengketaan. Karena kenapa? Karena jelas kalau sistem pemaksaan dalam sistem memaksa dalam memutuskan pemutusan persengketaan seperti diputuskan oleh hakim, ada satu pihak yang dimenangkan, ada satu pihak yang kalah. Ada satu pihak yang kalah tentu akan menimbulkan persengketaan di antara mereka. Yang persengketaan ini mungkin berskala panjang, apalagi yang kalah ini tidak menerima kekalahan mereka. Namun apabila diselesaikan dengan asulhu ini dengan perdamaian, insya Allah meredam pertikaian ini akan lebih mudah. Karena kenapa? Karena hasil daripada perdamaian ini merupakan kesepakatan perjanjian antara mereka. Jadi kesadaran masing-masing untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka itu secara damai, adil, damai menurut mereka masing-masing. Itu yang pertama, itu asulhu. Teman-teman, yang selanjutnya itu dari jenis-jenis penyelesaian sengketa dalam hukum Islam adalah at-tahkim atau arbitrase. Arbitrase atau at-tahkim ini berlandaskan kepada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 35, An-Nisa ayat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in hibtum siqaqun bainahuma fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqallahu bainahuma innallaha kana aliman hakima. Daripada ayat di atas kita dapat mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan at-tahkim atau arbitrase ini adalah penyelesaian sengketa di antara di antara dua pihak yang bersengketa dengan bantuan seorang hakam. Hakam ini sangat penting perannya dalam tahkim, dalam arbitrase ini, itu untuk mengkomunikasikan kepada para pihak yang bersengketa agar mereka menyelesaikan sengketa itu secara dalam perdamaian. Maka apakah sah penyelesaian sengketa dalam hukum Islam ini menggunakan arbitrase? Tentu sah, sebagaimana maksud daripada didirikannya Badan Arbitrase Nasional atau BANI. Kemudian MUI mendirikan pada tanggal 21 Oktober itu, pada tahun 21 Oktober 1993 didirikanlah BAMUI, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Kemudian disusul pengganti dari BAMUI ada Basarnas yang didirikan pada tanggal 24 Desember 2003. Basarnas itu tanggal 24 Desember didirikan. Pada tahun 2003 didirikan oleh UI sebagai ganti daripada BAMUI itu, yang mana adalah berhak untuk memutuskan perkara perdata dengan secara Islam. Nah ini jadi si arbitrase atau tahkim ini merupakan lembaga yang sah, lembaga yang diperbolehkan untuk menyelesaikan sengketa perdata di antara umat
di antara umat Islam yang bersengketa dengan menggunakan hakam atau arbiter, yang mana arbiter ini sangat penting untuk mengkomunikasikan kepada yang bersengketa agar mereka menyelesaikan sengketa dengan perdamaian. Itu ya. Itu yang dimaksud dengan tahkim. Teman-teman, yang terakhir daripada jenis-jenis penyelesaian sengketa dalam hukum Islam, yaitu al-qada. Yang mana al-qada ini secara etimologis bermakna menetapkan atau memutuskan. Sedangkan secara terminologis yang dimaksud dengan qada adalah peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat. Nah, peradilan yang berhak memutuskan keputusan perkara secara hukum. Jadi yang memutuskan hukum daripada yang bertikai atau yang bersengketa ini adalah pengadilan. Nah, biasanya al-qada ini atau peradilan ini merupakan jalan terakhir daripada penyelesaian sengketa. Apabila si sengketa ini antara dua belah pihak ini sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan perdamaian atau juga tidak bisa diselesaikan dengan arbitrase, maka diselimpahkanlah kepada pengadilan. Maka kalau sudah menjadi di pengadilan, maka yang berhak untuk mengeksekusi untuk menyelesaikan perkara ini adalah hakim. Nah, jadi setelah tidak bisa dibereskan dengan perdamaian sulhu, kemudian tidak juga dibereskan dengan arbitrase, maka yang terakhir yaitu dengan al-qada, itu peradilan. Maka apabila sudah di pengadilan, maka yang berhak untuk memutuskan adalah hakim. Nah, begitu. Jadi itu tiga jenis penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Adalah yang pertama itu adalah sulhu atau perdamaian, yang kedua ada at-tahkim atau arbitrase, yang ketiga ada al-qada atau peradilan. Nah, jadi dalam penyelesaian sengketa dalam hukum Islam ini ada tiga pilihan. Maka kalau kita mempunyai ada permasalahan di antara orang-orang muslim, maka hendaklah kita tidak membiarkan berlarut-larut. Selesaikan, ada angka baiknya jika diselesaikan dengan cara berdamai. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa melakukan perdamaian senantiasa kalau ada masalah, karena pasti masalah di masyarakat itu akan tetap ada. Nah, kita sebagai ahli yang belajar tentang hukum, mungkin yang ahli hukum, insya Allah nanti bisa mengamalkan pada masyarakat bahwa penyelesaian sengketa itu alangkah baiknya diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa, yang mana kalau dalam hukum Islam ada yang disebut dengan as-sulhu, dengan perdamaian, sehingga tidak berlarut-larut berkepanjangan menjadi pertikaian, bahkan nanti ada hukum yang norma-norma pelanggaran sampai membunuh, kekerasan yang terjadi, naudzubillah. Nah, kita arahkan nanti kalau kita yang tahu kepada para pesengketa yang bersengketa ini agar menyelesaikan sengketanya cukup dengan as-sulhu atau dengan perdamaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Undur maqala wala tandur maqala qad masofa pada makadar. Ambil yang baik daripada video kali ini. Mudah-mudahan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya daripada kebodohan dan kealpaan, kesalahan saya sebagai manusia. Dan insya Allah bertemu di video selanjutnya. Insya Allah kita akan belajar terus tentang hukum yang ada dalam kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah wa akhirun aqul lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.